juga pengalaman pribadi saya yang sudah melakukan tindakan pengangkatan lubang preaurikuler ini beberapa tahun yang lalu melalui tindakan pembedahan. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik pembahasan saya kali ini sebenarnya sudah pernah saya upload, jadi sudah pernah saya bahas. Namun mungkin karena beberapa komentar teman-teman menyebutkan bahwa penjelasan saya di video tersebut kurang jelas karena saat itu saya menggunakan masker. Tentunya bukan tanpa alasan mengapa saya menggunakan masker saat membuat video tersebut. Pada saat itu kita sedang dilanda oleh pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita semua menggunakan masker di tempat-tempat umum. Jadi singkat cerita, karena mungkin banyak yang mengalami kondisi seperti ini, termasuk saya sendiri, maka saya akan bahas lagi tentang sinus preaurikular. Lubang preaurikular ini sudah muncul saat kita lahir dan dia berbentuk seperti lubang kecil atau berbentuk lekukan berlapis kulit yang terletak di bagian luar telinga dekat dengan wajah. Meskipun bisa terjadi pada kedua telinga, namun biasanya banyak kasus hanya terjadi pada satu sisi telinga saja. Dan saya sendiri juga hanya memiliki di satu sisi telinga, yaitu di sisi telinga sebelah kiri. Selain penampilannya yang berbentuk seperti celah yang mengarah ke dalam, sebenarnya lubang ini tidak akan menimbulkan gejala apapun. Namun memang ini terkadang lubang ini bisa menimbulkan terjadinya infeksi. Mungkin karena sering dipegang-pegang dengan tangan dalam keadaan kotor, banyak kuman, sehingga menyebabkan infeksi pada lubang tersebut. Jika lubang ini mengalami infeksi, maka akan tampak bengkak di bagian dalam dan juga di sekitar lubang, dan akan keluar cairan atau nanah dari lubang tersebut. Area sekitarnya akan tampak merah, bisa mengalami demam, dan juga bisa merasa nyeri. Terkadang lubang preaurikular ini jika terinfeksi akan menimbulkan abses yang berisi nanah. Jika sudah mengalami kondisi ini, tentunya butuh pertolongan medis. Dokter akan memberikan obat antibiotik untuk menangani infeksinya. Dan perlu kalian ingat, walaupun gejalanya sudah membaik, tapi obat antibiotiknya ini belum habis, maka obat antibiotiknya harus habis sesuai dengan instruksi dokter. Dan terkadang sangat kasihan sekali jika infeksi lubang preaurikular ini terjadi pada anak-anak, maka dia akan merasakan nyeri yang sangat hebat. Makanya jika infeksi sudah terjadi pada anak-anak, segeralah bawa anak kalian ke dokter untuk mendapatkan terapi. Dan pada kasus lubang yang sudah terbentuk abses, mungkin dokter akan mengeluarkan nanahnya melalui proses insisi. Namun sebenarnya lubang preaurikular ini tidak perlu dilakukan tindakan operasi. Namun jika sudah mengalami infeksi yang berulang, mungkin dokter akan menyarankan pembedahan untuk mengangkat lubang tersebut dan saluran yang terhubung di bawah kulitnya. Saluran preaurikular ini ada yang memiliki saluran yang pendek dan ada yang memiliki saluran yang panjang, tentunya mengarah ke bagian dalam. Panjangnya bisa lebih dari 3 cm. Namun kalau tampak dari luar, sepertinya tidak terlalu dalam kan? Tapi kalau ditelusuri, ternyata lumayan panjang dan juga lumayan dalam. Dan ini juga pengalaman pribadi saya yang sudah melakukan tindakan pengangkatan lubang preaurikuler ini beberapa tahun yang lalu melalui tindakan pembedahan. Kenapa saya ambil keputusan tersebut? Karena keseringan mengalami infeksi tentu saja. Padahal dulu waktu saya kecil, saya tidak begitu menyadari ada lubang di bagian telinga tersebut.
Tapi pada saat usia dewasa, karena saya sudah tahu, saya sudah punya lubang atau sinus preaurikuler ini, jadinya tangan selalu ke sana. Apalagi kalau sudah berkeringat dan terasa gatal, dan kalau dipencet, maka akan mengeluarkan cairan yang berbau tidak sedap. Dan aromanya sangat khas sekali. Kalau sekarang mungkin para orang tua sudah lebih teliti melihat perkembangan anaknya. Jadi lebih cepat tahu jika anaknya mengalami lubang preaurikuler ini. Kembali ke topik saya yang mengalami lubang preaurikuler ini. Jadi karena keseringan mengalami infeksi, makanya saya berkonsultasi dengan dokter bedah pada saat itu. Maka diambillah keputusan untuk dilakukan pembedahan untuk menutup lubang preaurikuler. Tapi kalau teman-teman tidak ingin mengambil tindakan pembedahan, maka bisa saja dibiarkan asal tidak mengalami infeksi secara terus-menerus. Tapi bila terjadi pada usia anak, tentunya akan kasihan. Anak akan demam, mengalami infeksi, dan tentu saja akan rewel. Kalian bisa berkonsultasi dengan dokter bedah THT ataupun bedah umum. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, tidak semua orang punya lubang preaurikuler ini. Pada sebagian orang yang mengalaminya, termasuk saya sendiri, ini terjadi karena selama proses perkembangan embrio di dalam kehamilan. Kemungkinan besar ini terjadi pada masa pembentukan daun telinga bagian luar. Dan ini terjadi pada trimester pertama. Jadi peneliti berpendapat lubang tersebut berkembang ketika dua bagian dari daun telinga yang dikenal sebagai bukit-bukit His ini tidak menyatu dengan baik. Namun tidak ada yang mengetahui pasti mengapa bukit-bukit ini tidak selalu menyatu. Mungkin ada hubungannya dengan mutasi genetik. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya bersama saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Stay healthy. Assalamualaikum.